Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyatakan hakikat puasa yang sempurna itu adalah ketika seluruh tubuh sama-sama semuanya berpuasa. Jika seseorang melakukan ibadah puasa dengan bentuk seperti itu, maka beliau analogikan layaknya dia mendapatkan buah-buah yang manis. Tes kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih hingga saat ini memberikan kita segala nikmatnya. Mulai dari nikmat kita bisa sampai berada di bulan Ramadan ini, dilanjutkan lagi dengan yang namanya melaksanakan ibadah sholat tarawih dari kemarin, lalu kita melaksanakan yang namanya ibadah sahur, berbuka puasa, hingga akhirnya sekarang kita akan melaksanakan secara bersamaan sholat tarawih. Tentu ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa karena kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki amal-amal kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang telah kita lakukan di hari pertama berpuasa ini Allah terima ya sebagai nilai kebaikan yang menjadi bekal kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, salawat salam semoga telah tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri tauladan dan juga panutan, serta melalui sunnah-sunnahnya lah kita bisa memiliki panduan untuk menjalani kehidupan yang baik ya di dunia ini dan kelak nanti akhirnya sampai di akhirat nanti menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada takmir masjid dan juga para jamaah sekalian di Masjid Sang Surya. Ini juga memberikan saya suatu nostalgia karena saya merupakan bisa dikatakan mantan lah ya dari bagian keluarga besar perumahan ini gitu ya. Namun sampai sekarang alhamdulillah silaturahmi masih terjalin dan masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian ya pada kesempatan Ramadan kali ini. Jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Kita insya Allah akan melaksanakan ya puasa kita besok di hari kedua. Dan tentu saja kita berharap ya apa dari puasa yang kita lakukan tentu ada perbaikan-perbaikan yang terus kita lakukan. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba menyampaikan kita sama-sama belajar. Saya tentu saja ya belum tentu memiliki ilmu yang lebih tinggi ya ataupun amal kebaikan yang lebih tinggi daripada jamaah sekalian. Namun semoga ini bisa menjadi pengingat bagi diri saya dan juga para jamaah sekalian. Dalam kita melaksanakan ibadah puasa, Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan suatu pernyataannya ya terkait suatu ibadah puasa yang hakiki ataupun yang sebenar-benarnya. Beliau menyatakan bahwasannya as-shaimu huwallazi shamat jawarihu an atham wa lisanuhu an kadhib wal fahsha wa qaul zur wa batnuhu anit ta'am wasyarab wa farjuhu anir rafas. Orang yang berpuasa itu, kata Ibnu Qayyim, adalah orang yang seluruh anggota tubuhnya itu berpuasa dari dosa-dosa. Lisan berpuasa dengan tidak mengucapkan suatu perkataan bohong, keji, ataupun yang batil. Perut berpuasa dari yang namanya lapar dan juga haus. Adapun kemaluan berpuasa dari yang namanya bersetubuh. Ya.
Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyatakan hakikat puasa yang sempurna itu adalah ketika seluruh tubuh sama-sama semuanya berpuasa. Jika seseorang melakukan ibadah puasa dengan bentuk seperti itu, maka beliau analogikan layaknya dia mendapatkan buah-buah yang manis. Ibnu Qayyim pun melanjutkan, ya, beliau menyatakan, maka jika seseorang ini berbicara, maka dia tidak akan mengucapkan suatu pembicaraan ataupun ucapan yang akan menodai puasanya. Dan jika dia berbuat, maka dia tidak akan berbuat suatu perbuatan yang akan menodai dari yang namanya puasanya itu sendiri. Sehingga keluarlah seluruh sesuatu yang bermanfaat, dan demikian pula ya perbuatannya juga bermanfaat. Dan dari situ pun ya Ibnu Qayyim pun melanjutkan bahwasannya orang yang berpuasa baik dari segi ucapannya dan perbuatannya itu juga dianalogikan layaknya orang yang membawa minyak wangi misk. Dan orang-orang yang menemani orang yang berpuasa ini gitu ya, dengan orang yang pastinya sesungguh-sungguhnya, sehakikinya dia berpuasa, maka niscaya dia akan menemukan manfaat dan juga kebaikan dalam pertemanannya dengan orang yang sedang berpuasa Ramadan ini. Dia akhirnya tidak merasakan takut ya akan perkataan-perkataan yang batil, perkataan yang dusta, perkataan yang fazir, ataupun perkataan yang zalim. Dan inilah yang sesungguhnya yang disyaratkan ataupun diisyaratkan dalam kita menjalankan ibadah puasa, yaitu tidak hanya berpuasa untuk menahan haus dan lapar saja. Ibnu Qayyim pun melanjutkan, maka puasa yang hakiki itu adalah ya puasa yang seluruh anggota tubuhnya itu menahan dari dosa-dosa, dan dari perutnya dia menahan yaitu lapar dan dahaga, dan ketika dia ya meminum ataupun memakan sesuatu maka itu akan membatalkannya. Begitu juga suatu perbuatan dosa yang dilakukan oleh perbuatan. Jikalau itu dilakukan dengan cara yang berlebihan, maka dapat pula menjadikan puasa seseorang itu akhirnya menjadi batal. Jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mengingat kembali beberapa hadis Rasulullah SAW ya dalam meninggalkan beberapa perbuatan-perbuatan berikut. Yang pertama adalah menghindari sekali lagi perbuatan dusta dan juga tindakan bodoh dan juga ya berbantah-bantahan. Rasulullah SAW mensabdakan ya, qala man lam yada' qaula zur wa amalu bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta ataupun yang batil ataupun sesuatu perkataan yang bodoh, maka Allah pun tidak melihat ya puasanya walaupun dia sudah meninggalkan yang namanya makan dan juga minumnya. Selain itu juga kita juga diharapkan untuk bisa menahan diri dari membalas suatu keburukan. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, laisa siyam minal akli wasyarab, innamas siyam minal lagwi warrafas, fa in sabaqa ahadun aw jahla alaika faltaqul inni shaimun inni shaimun. Rasulullah SAW menyatakan, tidaklah puasa itu hanya menahan dari lapar dan dahaga saja, namun akan tetapi hakikat puasa itu yaitu menahan diri dari ucapan-ucapan kotor, sia-sia. Dan jika ada seseorang yang mencacimu ataupun berbuat usil padamu, maka katakanlah, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Hal yang terakhir yang harus kita hindari juga selama kita berpuasa yaitu mengumbar pendengaran ataupun penglihatan ya yang dapat mengharamkan yang ataupun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat ke-36 yang berbunyi, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
bahwasannya sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam berpuasa ini juga mari kita menahan diri kita dari melihat ataupun mendengar ataupun bahkan membicarakan sesuatu yang tidak pantas. Terkadang kita di layar HP kita mungkin kita tidak sengaja melihat sesuatu yang tidak pantas ataupun mendengar sesuatu yang tidak pantas, ya tentu saja pada penglihatan pertama itu diperbolehkan, namun di penglihatan kedua, ketiga itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan ini ya semakin meningkatkan kualitas ibadah kita, dan semoga kita akhirnya dapat meraih derajat orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang tadi sudah dibacakan oleh Imam, la'allakum tattaqun. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf dari kultum ini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.